Selamat datang kembali di Kala Misteri. Selamat datang kembali di Kala Misteri. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ada 2 Mr. Kamis di tayangan awal? Mulai tayangan kali ini, gue, Mr. Kamis yang akan menemani lo semua dengan cerita-cerita misteri yang mungkin belum pernah kalian dengar. Jadi, jangan pernah nonton video ini sendirian. Gue pengen tahu, apakah kalian tahu Akseina? Untuk yang tidak tahu, Akseina Ahad Dori adalah seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang ditemukan tidak bernyawa di Danau Kenanga, Universitas Indonesia, pada tanggal 26 Maret 2015. Gue yakin ada beberapa dari kalian yang pasti pernah dengar tentang Akseina, karena kisah Akseina belum berakhir, di mana kita belum menemukan siapa pelakunya. Gue jadi penasaran, kenapa sampai sekarang pelakunya belum ditemukan. Untuk kalian yang memang belum tahu, Akseina Ahad Dori adalah seorang mahasiswa jurusan biologi Fakultas MIPA UI. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 1996. Di mata teman-temannya, Akseina adalah anak yang pintar, tetapi dia tidak pernah berupaya untuk mendominasi ataupun merendahkan teman-temannya. Mereka senang kalau bisa menjadi teman kelompok Akseina dalam tugas kampus, karena Akseina bisa membantu teman-temannya yang kurang mengerti tentang materi dengan baik, melalui cara argumentasi ataupun diskusi. Dan betapa mereka sedih saat mereka mendengar kalau Akseina ditemui mengambang di Danau Kenanga. Mengambang di Danau Kenanga, coba kalian pikirkan itu. Singkat cerita, jasad Akseina ditemukan oleh seorang mahasiswa dengan posisi mengambang di Danau Kenanga sekitar jam 9 pagi. Penemuan itu mengundang banyak warga yang tinggal di daerah tersebut. Warga pun berkumpul ke tempat kejadian perkara. Awalnya tidak ada yang tahu siapa jasad ini, karena tidak ada satupun kartu tanda pengenal atau bukti identitas yang ada bersama jasad tersebut. Sampai jasad itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan mereka baru bisa mengidentifikasi mayat ini. Kenapa ya dia tidak bawa tanda pengenal? Di saat yang bersamaan, Kasat Reskrim Polresta Depok, Kompol Agus Salim, mendapatkan laporan kalau orang tua Akseina sedang mencari keberadaan putranya. Kedua orang tua Akseina pun datang dari Yogyakarta mengidentifikasi jasad yang mereka temukan. Dan betapa syok dan haru karena orang tua Akseina mengenali bentuk hidung, pakaian, dan sepatunya. Jasad ini adalah jasad putra mereka. Pernah kalian bayangkan bagaimana perasaan orang tuanya? Awalnya, polisi menduga kalau hal ini adalah bunuh diri. Dari tubuh yang mengambang dengan ransel penuh dengan batu, seperti ingin menenggelamkan diri sendiri. Tetapi, kepolisian yang masih melanjutkan penyelidikan menyatakan kalau Akseina adalah korban pembunuhan. Walaupun sang pelaku sampai sekarang belum ditemukan. Batu di dalam tas. Saat itu, para penyidik masih melanjutkan penyelidikan. Awalnya dimulai dari polisi yang menemukan sepucuk surat wasiat yang tertempel di dinding kamar kos Akseina. Surat wasiat tersebut berisi tulisan tangan dalam bahasa Inggris yang bertuliskan pesan terakhir korban. Pada surat itu tertulis, "Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologize for everything. Sincerely, Akseina." Dengan kata never dicoret menjadi not, ever menjadi eternity, dan kata me menjadi existence. Pusat Laboratorium Forensik menunjukkan kalau tulisan tangan dalam surat tersebut identik dengan tulisan tangan Akseina.
Apakah ini surat dari Akseina? Barusan gue baca surat Akseina. Apa maksud dari surat tersebut? Dan tidak hanya itu, ayah Akseina, Kolonel Mardoto, juga melihat luka lebam pada tubuh anaknya. Begitu pula dengan batu yang ditemukan di dalam tas korban. Dan dia juga tidak sepenuhnya yakin dengan surat wasiat yang diketahui ditulis oleh Akseina. Tapi coba kalian pikirkan sendiri. Kalau Akseina memang bunuh diri, untuk apa dia menulis surat wasiat? Tapi dengan itu, polisi tetap melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi, barang bukti, dan hasil visum kembali diperiksa. Penyidik memanggil ahli grafolog dari American Analysis Foundation, Deborah Dewi, untuk memberikan keterangan mengenai tulisan tangan tersebut. Dan tentu saja, Deborah menyatakan kalau tulisan tersebut bukan tulisan Akseina. Dan ini menguatkan bukti Akseina tidak bunuh diri. Akseina adalah korban pembunuhan. Mau nyoba nipu pelakunya. Hasil visum yang diteliti memperkuat dugaan Akseina adalah korban pembunuhan. Visum menyimpulkan kalau Akseina diduga tidak sadarkan diri sebelum ditenggelamkan ke danau. Mereka juga menemukan paru-paru Akseina terdapat air dan pasir. Hal tersebut tidak akan ditemukan kalau korban sudah mati. Selain itu, mereka juga menemukan adanya robekan di bagian tumit sepatu yang digunakan Akseina. Bukti ada upaya penyeretan korban. Ada juga yang mengatakan untuk apa bunuh diri di danau ini? Karena danau ini dangkal. Memperkuat kalau pembunuh Akseina hanya ingin menghilangkan jejak pembunuhannya. Makin menarik. Meski semua orang sudah tahu kalau Akseina adalah korban pembunuhan, polisi masih kesulitan untuk menemukan siapa pembunuhnya. Tetapi ayah Akseina tidak berhenti untuk mengungkapkan siapa yang membunuh anaknya. Bersama dengan para netizen yang membuat sebuah petisi agar polisi cepat mengungkap siapa pembunuh dari Akseina. Sudah 7 tahun lewat sejak pembunuhan Akseina. Jangan sampai polisi lalai dalam pencarian pelaku pembunuhan ini. Cepat temukan. Dan inilah misteri tentang Akseina. Seorang mahasiswa yang menjadi korban pembunuhan yang masih belum diketahui siapa yang melakukannya. Gue cuman bisa berdoa dan berharap keluarga Akseina bisa mendapatkan keadilan untuk Akseina. Semoga segera cepat ditemukan pembunuh biadab tersebut. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan misteri-misteri yang belum terungkap. Subscribe channel kita untuk melihat konten-konten lainnya yang kita buat. Dan komen di bawah apa yang kalian pikirkan tentang cerita Akseina. Jangan lupa juga follow Mote Official. Cek di marketplace kalian seperti Shopee dan Tokopedia untuk mendapatkan baju-baju yang limited edition. Gua Mr. Kamis, undur diri. Sampai jumpa di Kamis berikutnya. Nih,